Oke, mari kita langsung bedah topik ini. Selamat datang di sesi ulasan mendalam kita. Hari ini kita bakal mengeksplorasi sebuah paralel sejarah yang jujur saja sangat memukau. Kita akan melihat bagaimana sebuah teks kuno, tepatnya kisah Nabi Yusuf, dianalisis dan dihidupkan kembali oleh seorang pemikir dari balik jeruji besi. Ini bukan sekedar cerita dari masa lalu loh, ini adalah sebuah studi tentang bagaimana ruang, kekuasaan, dan imajinasi itu saling berbenturan. Coba kalian bayangkan dua pemandangan ini. Di satu sisi, ribuan tahun yang lalu di Mesir kuno, kita punya sosok Nabi Yusuf yang terkurung di penjara bawah tanah yang gelap gulita akibat fitnah seorang penguasa. Nah, sekarang kita melompat ke tahun 1954 di lokasi geografis yang sama persis, Mesir modern. Di sini kita melihat Said Qutb, seorang tokoh politik dan sastrawan yang juga ditahan di penjara Liman Turah yang terkenal sangat keras di bawah rezim Gamal Abdul Nasser. Di dalam sel isolasi itulah dia menulis tafsir monumentalnya, Fi Dhilalil Quran. Dua era yang terpisah ribuan tahun, tapi berbagi ruang penderitaan yang sama persis. Menarik banget kan? Ini membawa kita pada satu pertanyaan sentral. Bagaimana bisa seorang tahanan politik modern menggunakan kisah kuno ini untuk mengkritik dunia tempat dia hidup? Perlu dicatat ya, di sesi kali ini kita akan mengambil posisi yang sepenuhnya netral. Kita nggak sedang membedah ideologi politiknya untuk memihak siapapun, melainkan murni melihatnya lewat lensa sastra dan sosiologi. Kita mau paham nih, bagaimana sebuah teks dipakai untuk menguliti struktur kekuasaan dan moralitas masyarakat. Mari kita pindah ke bagian pertama dan melihat bagaimana ide ini terbangun, yaitu menghidupkan teks lewat imajinasi artistik. Sebelum kita masuk ke sosiologinya, kita perlu tahu dulu alat bedahnya. Namanya Al-Tashwir Al-Fanni, atau imajinasi artistik. Bayangkan metodologi ini tuh seperti seorang sutradara film kelas dunia yang lagi membedah sebuah naskah. Qutb berargumen kalau teks Al-Quran itu nggak cuma sekedar ngasih informasi sejarah yang kering. Teks tersebut memakai detail sensoris, suara, visual, ketegangan ruang untuk mengubah keadaan mental yang abstrak menjadi adegan yang benar-benar hidup. Jadi kita nggak cuma baca cerita, imajinasi artistik ini memaksa kita untuk benar-benar ngerasain ketegangan fisik dan psikologis karakternya. Nah, hal yang benar-benar menarik di sini adalah akurasi sejarahnya. Coba perhatikan, dalam menafsirkan teks ini, dicatat bahwa penguasa Mesir di zaman Yusuf disebut sebagai Al-Malik atau Raja, bukan Fir'aun seperti di zamannya Nabi Musa. Dan secara historis, ini akurat banget, karena pada masa Yusuf, Mesir memang dikuasai oleh bangsa Hyksos atau para raja pengembara. Fakta ini membuktikan kalau imajinasi artistik yang dipakai itu nggak cuma asal ngarang, tapi punya pijakan riset literatur dan sejarah yang sangat kuat. Sekarang, kita bergeser ke ruang fisik dari cerita ini, masuk ke bagian kedua, istana penguasa dan dekadensi moral. Mari kita pakai lensa artistik tadi buat masuk ke ruang pertama kita, istana. Coba kita terapkan Al-Tashwir Al-Fanni pada momen spesifik ini, saat istri Al-Aziz menggoda Yusuf. Dan perempuan itu menutup pintu-pintu rapat-rapat. Coba deh kalian visualisasikan adegan ini secara sinematik, istana yang tadinya megah dan luas, perlahan berubah jadi ruang yang mencekam. Kalian seolah bisa dengar suara pintu-pintu berat yang dikunci satu persatu. Klik, klik, klik. Ini bukan cuma soal arsitektur ruangan ya, ini adalah representasi dari kekuasaan material yang sifatnya mengisolasi dan mencekik kebebasan. Ruang istana yang mencekik ini makin dipertegas lagi di adegan perjamuan kaum aristokrat yang sangat terkenal itu. Visualisasikan buah-buahan super mewah dan pisau-pisau tajam yang dipegang para wanita bangsawan. Waktu Yusuf muncul, mereka terpesona luar biasa sampai kehilangan kontrol sensoris dan tanpa sadar melukai tangan mereka sendiri. Lewat analisis ini, kita disuguhi sebuah kritik sosial yang tajam banget bahwa masyarakat elit yang terlalu terobsesi dengan kemewahan fisik pada akhirnya bakal kehilangan kompas moral dan kesadaran rasional mereka. Sebagai kontras dari istana yang menindas tadi, kita masuk ke bagian ketiga, penjara sebagai ruang perlawanan. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian sebuah paradoks ruang yang memukau. Dari istana yang megah, narasi melempar kita ke ruang yang bertolak belakang. Di istana, orang merasa mewah dan bebas secara fisik, tapi secara spiritual mereka itu terkurung oleh hawa nafsu, melambangkan ilusi material. Sebaliknya, di penjara ruangannya gelap, sempit, terkurung, tapi justru di sanalah jiwa mencapai kebebasan mutlak. Penjara berubah simbolnya menjadi tempat lahirnya pengetahuan sejati dan perlawanan. Untuk benar-benar paham kedalaman sosiologis dari konsep penjara ini, mari kita pinjam sedikit teori Michel Foucault tentang kekuasaan pendisiplinan atau disciplinary power. Foucault itu bilang kalau rezim nggak cuma mengontrol warga lewat kekerasan fisik aja. Mereka mengontrol tata ruang, naruh pengawasan di mana-mana, dan mendisiplinkan tubuh supaya kepatuhan itu terasa wajar.
Penjara bawah tanah kuno maupun fasilitas modern seperti Limantura itu dirancang dengan satu tujuan yang sama, menggunakan kurungan fisik untuk mematahkan pikiran. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Penguasa yakin banget kalau dengan menguasai tubuh, mereka otomatis menguasai manusia seutuhnya. Tapi Yusuf di zaman kuno dan Kutub di sel modernnya berhasil mensubversi kekuasaan ini. Mereka membuktikan kalau kekuasaan material sebesar apapun nggak akan bisa mengendalikan jiwa. Dengan berpegang pada nilai spiritual, orang yang dipenjara malah punya kedaulatan absolut atas pikirannya sendiri. Keren kan? Penolakan untuk ditundukkan ini membawa kita pada klimaks narasinya di bagian keempat, relasi kuasa dan pengetahuan baru. Foucault punya konsep terkenal lain, yaitu power knowledge, relasi antara kuasa dan pengetahuan. Intinya, siapa yang mendikte kebenaran, dialah yang berkuasa. Nah, saat krisis melanda Mesir lewat mimpi sang raja, pengetahuan elit rezim lama seperti para ahli nujum istana ternyata runtuh berantakan. Kebenaran yang mereka produksi nggak ada gunanya. Sementara itu, pengetahuan yang sejati justru datang dari tempat yang paling terpinggirkan, dari seorang tahanan di dalam sel. Yusuf lah yang ngasih solusi dan akhirnya menyelamatkan negara. Kalau kita petakan perjalanannya, ini adalah garis waktu yang luar biasa banget. Coba lihat, Yusuf mulai dari sumur, dia dipingkirkan dan dikhianati. Terus dia masuk ke istana, di mana dia cuma dianggap sebagai komoditas, sekedar barang dagangan. Lalu dia masuk ke penjara, yang malah dia ubah jadi ruang perlawanan dan pusat pengetahuan. Sampai akhirnya di fase kedewasaan, dia diangkat jadi bendaharawan negara. Perjalanan ini ngasih bukti nyata bahwa otoritas dan kepemimpinan sejati itu lahir dari integritas dan pengetahuan, bukan dari warisan harta atau jabatan bangsawan. Semua pembahasan kita bermuara di bagian kelima ini, sebuah cermin kuno untuk era modern. Inilah alasan kenapa cerita yang usianya ribuan tahun ini masih punya gema yang kuat banget sampai hari ini. Berdasarkan analisis sosiologis ini, istana Mesir kuno itu sebetulnya berfungsi sebagai cermin. Cermin yang memantulkan apa yang disebut sebagai kejahilan atau jahiliyah modern di masyarakat kita sekarang. Sebuah masyarakat yang mungkin super maju secara teknologi dan kaya raya, tapi kropos fondasi etiknya. Pesannya jelas banget, masyarakat manapun yang mendewakan harta di atas kemanusiaan sebenarnya cuma lagi mengulang kejatuhan peradaban kuno. Jadi, pada akhirnya, ini bukan cuma soal belajar sejarah atau analisis literatur aja. Ini adalah undangan buat kita semua. Coba deh kita lihat struktur di sekeliling kita, gaya hidup kita, nilai yang kita kejar tiap hari. Pertanyaan besar yang harus kita renungkan malam ini adalah, jangan-jangan tanpa kita sadari, kita ini sedang terjebak di dalam istana mewah materialisme modern kita sendiri. Terima kasih sudah menemani saya membedah topik ini. Sampai jumpa di sesi ulasan mendalam berikutnya.